Erin tahu nggak ini negara apa? Oh, jadi itu merupakan negara kekaisaran Jepang. Di sini kelihatannya kuat-kuat banget ya. Nah, sebenarnya itu kuat-kuat karena Jepang merupakan salah satu negara yang terlibat dalam Perang Dunia yang Kedua. Kok bisa? Nah, jadi itu sama nih, atau bakal berdekatan dengan materi kita di sekolah, yaitu di bawah tirani Jepang. Jadi di sini aku bakalan jelasin mengenai yang pertama itu ada sikap ekspansif Jepang. Ada yang tahu nggak sih sikap ekspansif itu apa? Sikap untuk memperluas wilayahnya. Nah betul. Jadi Jepang tuh memiliki sikap ekspansif di mana dia pengen atau memperluas wilayahnya di seluruh dunia. Nah pada awalnya Jepang itu merupakan negara yang terisolasi atau tertutup dari dunia luar pada saat Kaisar Shogun. Namun pada abad ke-19 saat Jepang diperintah oleh Kaisar Meiji, Jepang tumbuh menjadi negara industri atau disebut dengan restorasi Meiji. Nah, setelah Jepang menjadi negara industri, Jepang mulai merasakan kekurangan. Ada 3 hal tuh yang Jepang mulai merasakan kekurangan. Yang pertama yaitu ada kekurangan bahan baku, yang kedua yaitu ingin mengamankan jalur perdagangan, yang ketiga yaitu mencari tempat produksi. Karena mereka merasa kekurangan, maka mereka melakukan ekspansif sampai ke negara ke Taiwan, Manchuria, Tiongkok, dan Korea. Kemudian, Jepang juga mampu mengalahkan Rusia pada tahun 1905. Nah, karena mereka mampu mengalahkan Rusia, disinilah akibat kemenangan ini Jepang semakin ofensif untuk menguasai dunia dengan doktrin yaitu Hako Ichiyo. Nah, jadi doktrin itu memiliki arti yaitu dunia merupakan keluarga yang besar di bawah pimpinan Jepang dan Jepang adalah sebagai titisan dewa. Nah, itu tuh masih sikap ekspansif Jepang. Di sini aku bakalan ngasih tahu kalian bagaimana sih titik awal latar belakang perang Pasifik atau perang dunia kedua. Pada tahun 1941, Jepang semakin gencar melakukan ekspansi dengan menguasai Laos, Kamboja, dan Vietnam. Sehingga Amerika Serikat dan sekutunya membentuk ABDACOM. Jadi ABDACOM itu merupakan negara-negara yang A-nya itu merupakan Amerika, B-nya itu British, kemudian D-nya itu ada Dutch atau Belanda, kemudian A-nya itu ada Australian, dan COM-nya merupakan komando. Nah, ABDACOM ini dibentuk untuk mempertahankan sisa wilayah milik Amerika Serikat di Asia Tenggara. Kemudian Amerika Serikat juga melakukan embargo ekonomi atau blokade. Oh ya Sherin, ada blokade apa saja yang sudah dilakukan sama Amerika? Nah, pertanyaan bagus tuh. Jadi blokade yang dilakukan Amerika Serikat tuh ada blokade minyak, blokade besi, blokade baja, bahkan yang paling parahnya yaitu Amerika Serikat sampai membekukan seluruh aset milik Jepang yang ada di wilayah mereka. Nah itu tuh masih titik awal. Ada yang tahu nggak gimana titik puncaknya terjadi perang dunia yang kedua? Oh, aku tahu itu. Gimana tuh John? Itu ada di Eropa, Jerman tepatnya. Jadi pada Perang Dunia Pertama, pada waktu masa kekaisaran Jerman, mereka kalah dari pihak sekutu. Nah, kemudian mereka membuat Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles ini isinya untuk membatasi kekuatan militer Jerman. Jadi pada saat itu ada sebuah partai bernama Partai Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler menguasai Jerman itu. Nah, jadi kayak lebih besar gitu. Jadi kayak Jerman itu dia yang mulai menguasai. Adolf Hitler ini sistemnya diktator. Nah, Adolf Hitler ini orangnya sangat kejam dan sangat benci kepada orang Yahudi, sehingga dia melakukan suatu pembunuhan massal yang bernama Holocaust. Itu sangat mengerikan dan masih teringat sampai sekarang. Oke, kemudian ada juga salah satu contoh kekejaman Adolf Hitler, yaitu dia pernah membuat perjanjian damai dengan Uni Soviet, tetapi ia malah betrayal atau mentusuk dari belakang. Dia malah menyerang Uni Soviet dan akhirnya mendorong Joseph Stalin untuk memundurkan prajurit-prajuritnya. Itu sebenarnya udah mulai Perang Dunia Kedua. Tapi kalau awal Perang Dunia Keduanya, Jerman itu menyerang Polandia, kemudian Inggris menyatakan perang kepada Jerman. Oh, yang ku tahu sih Jerman itu lawannya Amerika ya? Iya. Yang ku tahu sih pada Perang Dunia Kedua Amerika itu bersikap netral dan mereka mulai membela para sekutu. Tapi Jepang itu malah menyerang pangkalannya yaitu Pearl Harbor pada tahun 7 Desember 1941. Oh iya, aku juga pernah dengar nih. Pada Januari 1944, pemerintah AS membentuk organisasi atau badan usaha pengungsi pengungsi perang yang bertugas untuk menyelamatkan dan membantu dan memberi bantuan kepada orang Yahudi dan kelompok minoritas lain yang menjadi sasaran kekejaman Nazi.
Oh, Pearl Harbor yang pada 7 Desember 1941 ya? Iya. Nah, pada 7 Desember 1941 itu Jepang menghancurkan pangkalan angkatan laut Amerika di Hawaii. Nah, kok bisa pangkalan mereka tuh dihancurkan karena mereka nggak punya persiapan gitu kalau tiba-tiba diserang? Bukannya mereka nggak punya persiapan, tapi pada saat itu mereka sedang istirahat seperti membersihkan senjata mereka ataupun kegiatan lainnya. Oh gitu. Terus gimana Jepang nyerang mereka? Nah, Jepang itu melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Pesawatnya itu kan lewat dan Amerika Serikat itu anggapnya kayak biasa aja. Nah, saat Jepang udah melakukan penyerangan, mereka itu nggak tahu bahwa kapal induknya itu tidak ada di pangkalan. Emang kapal Indo itu apa? Kapal induk itu kapal yang mengangkut pesawat-pesawat tempur. Oh gitu. Oh iya, aku juga pernah dengar nih bahwasannya di Jepang tuh pernah dijatuhin bom. Emang itu benar nggak sih? Bener. Nah, pada 6 Agustus 1945 itu Amerika menjatuhkan bom atom yang bernama Little Boy di daerah Hiroshima, dan pada 9 Agustus 1945 menjatuhkan bom yang bernama Fat Man. Nah, makanya pada tanggal 14 Agustus 1945 itu Jepang menyerah pada sekutu tanpa syarat. Oh, jadi gitu kalau yang mungkin akhirnya latar belakang dari Perang Dunia Kedua. Iya, tapi kalau di Eropa nggak kayak gitu. Kalau di Eropa emang kayak mana? Beda lagi. Nah, jadi perang di Eropa ini beda lagi. Jadi ceritanya begini, karena Jepang menyatakan perang ke Amerika Serikat, oleh karena itu Jerman juga menyatakan perang ke Amerika Serikat. Jadi ya secara langsung ya ikutlah Amerika Serikat ini perang. Kemudian Jerman ini sudah melawan Uni Soviet, dia sudah menusuk belakangnya Yosef Stalin. Ya mereka dipres lah sama Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet. Itu 3 negara kuat banget dibandingkan lawan Jerman. Memang Jerman kuat, tapi kalau dilawan 3 ini ya tetap aja kalah. Jadi mereka dipres, paling sangat ditekan gitu. Pas tanggal 30 April 1945, Adolf Hitler bunuh diri di bunkernya bersama istrinya Eva Braun. Kemudian tanggal 7 Mei 1945, Jerman menyatakan menyerah dari perang. Nah, pasti kan akibat Perang Dunia Kedua itu otomatis dampak yang dihasilkan itu sangat besar karena kan perang dunia. Pasti dampaknya besar banget. Ada yang tahu nggak sih apa aja dampak-dampaknya? Dampaknya yang pertama tentunya kematian dong, yaitu kematian yang secara besar-besaran. Dan yang kedua tentunya kemiskinan, karena kan kerugian dari warga-warga yang terlibat. Dan yang ketiga itu ada perpecahan, seperti yang kita ketahui Korea Utara dengan Korea Selatan, salah satu negaranya. Oh itu aja ya? Perekonomian dunia juga hancur dong, banyaknya pengangguran, kemiskinan, pengungsian, dan lain-lain. Oh gitu. Wah emang Perang Dunia Kedua ini benar-benar sangat memberikan dampak yang negatif ya. Aku harap sih jangan sampai ada Perang Dunia yang ketiga. Amin. Ya.